Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Hari ini tanggal 21 April 2021. Selamat Hari Kartini buat kita semuanya, ibu-ibu dan wanita Kartini Indonesia, terutama yang di luar negeri. Hari ini saya mau bahas konten mengenai PCR test ya. Sebetulnya saya sudah sering kali di Facebook saya jelasin bagaimana untuk PCR-nya. Cuman saya simpan, jadi kalau nyari itu masih nyari scroll nggak ketemu pada banyak pertanyaan akhir-akhir ini. Jadi saya masukin YouTube aja, nanti tinggal kalau mau lihat silahkan. PCR testnya ada yang masih seperti ini, mungkin yang belum vaksin ya. Ini kan yang belum vaksin. Biasanya majikan minta kita PCR test itu 2 minggu sekali. Ini yang pakai apa namanya? Pakai apa nek ngarani sih bahasa Indonesianya? Riak pakai itu. Ditaruh di sini ada. Kita buka ya. Ini ada cairannya. Yang kemarin sudah saya jelaskan sebenarnya di Facebook berkali-kali. Cuman mungkin nggak bisa dilihat lagi karena ketimbun-timbun, sudah lama saya bikinnya. Nah, ini ada cairannya seperti ini ya. Cairannya ini jangan dibuang, ini dibuka, terus itunya gitu, terus dimasukin ke sini. Terus itu ada gelasnya buat itunya. Nah, buat gelasnya itu buat ininya. Buat itu, terus taruh dalam sini, terus dimasukin ke sini. Terus itu kapan bikinnya? Pagi-pagi ya. Pagi-pagi sekali sebelum ngapa-ngapain, sebelum minum, sebelum makan. Di sini semua ada petunjuk-petunjuknya. Mungkin kalau nggak paham, ini ada bahasa Kantonisnya, terus ini ada bahasa Inggrisnya. Ini yang mempermudah kita. Biasanya kalau saya swabnya pakai ini dikarenakan saya nggak ada kesempatan pergi ke tempat yang PCR yang tuh gini itu. Terus ini dibalikin biasanya. Terus ini diisi, jangan lupa nomor teleponnya, jangan lupa nomor pokoknya semua diisi ya, apa saja yang perlu diisi. Nah, nomor KTP, nomor ini atau paspor, kelihatan ya. Ini sudah saya jelaskan berkali-kali, mungkin yang follow Facebook saya sudah paham. Terus setelah itu diginikan, dimasukkan ke dalam, terus diserahkan ke tempat ini terdekat. Terus biasanya yang tinggal di sini, tinggal sama saya, itu selalu saya PCR. Begitu datang selalu saya kasih botol ini untuk PCR test. Terus ini nyerainya di wilayah terdekat, ada tanya majikan kalau kalian nggak tahu. Terus ini pengambilannya di mana? Di mana saja ada ini ya. Biasanya di kalau dulu itu di MTR itu kan ada kotak, kayak kotak minuman itu pakai patadong tuh gitu, terus ininya keluar. Sekarang di mana-mana ada, di tempat-tempat kesehatan, klinik-klinik itu ada semua. Ini adalah gratis. Terus berikutnya yang community hall yang itu, yang untuk yang ini apa namanya, yang ditunjukkan di sini gitu, itu bisa booking dulu. Kalau nggak booking juga bisa datang dulu. Tempatnya sudah tak upload di Facebook saya ya. Terus ininya mungkin saya ingatkan lagi, saya juga sudah upload sebetulnya. Terus ini dibuka gini anunya, dibuka gini, terus dimasukin community test booking center. Ini terus tempat-tempatnya di mana aja ada. Ini lah kalau tempatnya lah, ini tempatnya di Koribe, di Wancai, di Setongsoy, di Laitung, di community, semua tadi sudah saya ini kan, tinggal klik di sini aja ada tulisan booking. Misalkan di Wancai tinggal klik tulisan booking. Ya, setelah itu ini saya booking yang lokal dulu ya. Masukin KTP-nya, terus masukin nomor KTP, terus ini diklik, masukin nomor KTP, terus ini diklik. Setelah diklik di next, terus di situ masukkan nama, terus sampai di scroll ke bawah, terus itu ada tanggalnya, mau booking tanggal berapa. Itu untuk yang lokal, yang tidak untuk pulang Indonesia. Tapi kalau yang pulang Indonesia, ini jangan masukin KTP ya, yang dimasukin ini, yang paling bawah ini.
Lah, ini kan macam-macam KTP apa segala macam. Terus yang dimasukin yang paling bawah other passport and travel document. Yang ini diklik-klik. Kok nggak ngeklik? Ya wes ini. Sudah di dalam kolom ini terus dimasukin nomor paspornya. Terus ininya robotnya diklik oke, terus next. Terus di next itu nanti ada harus ngisi nomor telepon, harus ngisi apa namanya? Coba paspornya. Coba paspornya orang ya. Nah, nih. Coba pakai paspor ya biar lebih anu kan. Oke, ini contohnya misalkan di Wancai. Sebenarnya di Koribe dekat sini juga ada. Jadi di Koribe lah ini diklik di sini diklik. Terus ini yang paling bawah ini paspor, klik. Terus masukin nomor paspornya. Klik terus ini masukin nomor paspor, terus klik yang bawah ini I'm not robot itu, terus next kelihatan ya, terus next, terus ini turun ke bawah terus ini dicawang ini yang saya sudah mengerti bahasa Indonesianya gitu ya, term and condition above ini diklik, terus di ini next, terus di sini diisi nama ya. Kalau pulang Indonesia harus sesuai namanya. Terus ini nomor teleponnya, contoh tak kasih nomor teleponku ya, 5188. Terus ini 51883537. Terus bawahnya juga harus diisi nomor teleponnya 51883537. Terus tulisannya ini ada tulisan di bawah ini, tolong diperhatikan ini. Ini ya, please fill in relevant travel information if testing report is required to traveling. Maksudnya tolong diperhatikan ini untuk apa namanya? Untuk traveling, untuk pulang dua atau bukan gitu. Kalau untuk traveling yes ditulis yes untuk traveling. Terus ini ada yang perlu diisi juga tanggal travelingnya kapan, terus tanggal lahirnya kapan, laki atau perempuan. Terus ini tak capture pisan kali ya, tak capture sekalian ben nanti paham nek ditekoni saya kupuh. Kemarin sampai tak grup lah, aku kesel jawabnya satu-satu. Terus ini travel dokumennya, travelnya startnya kapan, endnya kapan. Maksudnya berangkatnya itu yang bawah travel end-nya itu diisi ini aja sesuai kepulangannya. Travel dokumen tipenya paspor. Terus ini nomor paspor juga harus diisi lagi. Terus ke bawah ini yang dipilih community-nya kapan. Terus time slot yang paling bawah ini ada time slot. Nah, itunya tak capture dulu nanti bisa tak iniin di Facebook ya. Terus ini time slotnya. Setelah itu baru next itu untuk pengambilan waktu. Sudah nggak tak terusin karena memang kita nggak original booking. Terus kalau sudah dapat waktu, tolong waktunya diperhatikan ya. Hasilnya harus 24 jam. Misalkan tanggal terbangnya, terbangnya tanggal 3. Itu gini, tanggal 1 tes, tanggal 2 hasil, tanggal 3 terbang. Jadi tanggal 4 harus sampai, dihitung dari tesnya itu 72 jam ya. Di Hong Kong ataupun di Indonesia itu jangan sampai telat 72 jam. Terus nanti dibawa tiketnya sama paspornya sama KTP-nya, dibawa waktu tes itu, ditunjukin ini tiket saya biar mereka juga atur waktu. Apakah harus sekarang, apakah harus nanti jam berapa, apakah harus besok gitu. Di Indonesia pun juga begitu. Setelah itu hasilnya biasanya 24 jam, nggak sampai 24 jam sih, hasilnya sekitar 20 jam kemudian itu di SMS-kan ke kita. Terus di SMS itu dibuka langsung keluar hasilnya, dimasukin
tahun lahirnya. Setelah itu di print di mana saja, bisa di rumah majikan atau di mana aja bisa di print. Itu hasilnya 2 lembar, terus ngeprintnya 2 lembar ya. Biasanya yang satu show untuk airline, yang satu untuk simpanan kita sendiri. Karena kalau di rumah itu nggak ada, itu biasanya dipertanyakan sama aparat desa. Gitu ya teman-teman. Sudah paham semuanya ya? Kalau belum paham boleh diulang-ulang lihatnya. Di Facebook saya juga sering saya up, cuman ke scroll jadi nggak sampai kesimpan. Ini saya simpan di YouTube. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mau pulang Indonesia. Terus bayarnya 240. Kalau setahu saya segitu. Itu hampir 2-3 minggu yang lalu saya swab, itu harganya segitu. Gitu ya teman-teman. Kalau ada yang kurang paham mungkin bisa dipelajari di webnya juga. Thank you buat semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ini hari kelima ya kalau nggak salah. Semoga sehat selalu yang menjalankan ibadah puasa. Selamat berjuang di negara orang. Thank you. Bye bye. Assalamualaikum.